Bitcoin adalah bukti visi masa lalu yang mewujud dalam dunia baru. Hola semua, oma, opa, nenek, kakek, nini, kaki, dan juga ibu, bapaknya, babe, biung, rama, serta mbak, yuk, kang, mas, none, abang, bogayo, kakang, atau siapapun Anda dan dimanapun berada, saya percaya Anda semua lebih dari sekedar baik-baik saja. Dan pastinya luar biasa. Di dunia yang terus berkembang, kita sering dihadapkan pada peluang-peluang baru yang mengubah cara kita berpikir dan hidup. Seperti Satoshi Nakamoto yang menciptakan Bitcoin dari bayangan ide, kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Mari kita ikuti jejak inovator dan visioner dalam menjelajahi sisi-sisi tersembunyi Bitcoin yang mungkin telah terlewatkan oleh banyak orang. Melalui kisah ini kita akan merasakan aura misteri yang mengelilingi Bitcoin serta memahami manfaat dan kerugian ekonomi terkait dengannya. Janganlah lupa bahwa setiap langkah kecil kita memiliki potensi luar biasa untuk mengubah dunia. The Enigma of Satoshi Nakamoto adalah teka-teki tentang Satoshi Nakamoto di balik aura misteri dan anonimitas. Salah satu elemen paling mencolok dalam cerita Bitcoin adalah misteri yang menyelimuti identitas pencipta aslinya, Satoshi Nakamoto. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, fakta bahwa orang atau kelompok ini mampu mempertahankan anonimitas total adalah cerita yang mengundang perhatian banyak orang. Keputusan menjaga anonimitas menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto adalah langkah cerdas dari pencipta Bitcoin. Ini memungkinkan mereka untuk berfokus pada teknologi yang mereka bangun tanpa campur tangan atau pengaruh pribadi. Hal ini juga yang menunjukkan bahwa motivasi pencipta lebih berfokus pada revolusi teknologi dan ekonomi yang diusung oleh Bitcoin daripada perhatian pribadi. Daya tarik misteri. Manusia cenderung tertarik pada misteri dan hal-hal yang tidak dapat dipecahkan dengan mudah. Fakta bahwa identitas asli Satoshi Nakamoto yang masih belum terungkap menyebabkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Penasaran tentang siapa yang bisa memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menciptakan teknologi sebesar Bitcoin telah menjadikan misteri ini sebagai salah satu aspek yang paling menarik dalam dunia kripto. Sifat debat dan spekulasi. Anonimitas Satoshi Nakamoto telah memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di seluruh komunitas kripto. Dan bahkan di luar sana, ini menciptakan semacam kebutuhan untuk mencari tahu meskipun identitas sebenarnya mungkin tidak akan pernah diungkapkan. Diskusi tentang siapa yang mungkin menjadi Satoshi Nakamoto telah menjadi salah satu aspek yang mempertahankan minat dan antusiasme di dalam komunitas Bitcoin. Mari sejenak kita tengok sejarah awal pra-penciptaan Bitcoin. Penciptaan Bitcoin memiliki latar belakang yang terkait dengan berbagai aspek ekonomi, teknologi, dan filosofi. Sebelum Bitcoin diciptakan, ada beberapa isu dan kelemahan yang ingin diatasi oleh penciptanya, Satoshi Nakamoto. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam sejarah awal pra-penciptaan Bitcoin. Yang pertama, krisis keuangan global. Pada tahun 2008, dunia diserang oleh krisis keuangan global yang mengekspos kerentanan sistem keuangan konvensional. Bank-bank besar dan lembaga keuangan mengalami kebangkrutan atau perlu diselamatkan oleh pemerintah. Yang kedua, kekhawatiran terhadap intervensi pemerintah. Krisis tersebut memicu kekhawatiran tentang bagaimana pemerintah dapat mengintervensi sistem keuangan, mengontrol mata uang, dan mempengaruhi nilai uang melalui percetakan uang yang tidak terbatas. Yang ketiga, visi mata uang digital. Pada saat yang sama, gagasan tentang mata uang digital yang independen dari otoritas pemerintah atau lembaga keuangan mulai berkembang. Mata uang ini akan berjalan pada teknologi terdesentralisasi untuk mengatasi isu-isu kepercayaan, transparansi, dan keamanan. Yang keempat, Proof of Work. Satoshi Nakamoto menggabungkan konsep Proof of Work dari bidang kriptografi dengan gagasan mata uang digital. Proof of Work adalah protokol yang memastikan transaksi aman dengan meminta kontribusi kerja berdasarkan daya komputasi untuk menambang Bitcoin. Yang kelima, White Paper Bitcoin.
Pada Oktober 2008, Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system yang merinci konsep dan protokol Bitcoin. Pada tanggal 3 Januari 2009, blok pertama dalam Bitcoin ditambang menandai peluncuran Bitcoin secara resmi. Yang keenam, debut public. Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin ke komunitas kripto melalui forum dan mailing list. Pada awalnya, Bitcoin tidak memiliki nilai tukar yang signifikan dan dianggap eksperimen dalam mata uang digital. Proses pembuatan Bitcoin melibatkan pengembangan protokol dari perangkat lunak yang mendukung mata uang digital ini. Setiap elemen seperti mekanisme proof of work dan algoritma kriptografi dirancang untuk memastikan transaksi aman, terdesentralisasi, dan anonim. Proses mining Bitcoin. Banyak pertanyaan bagaimana proses mining Bitcoin berlangsung, terutama pada saat awal ketika Bitcoin belum memiliki nilai. Proses mining Bitcoin adalah inti dari bagaimana transaksi dicatat dalam blockchain dan bagaimana blockchain baru dihasilkan. Pada tahap awal ketika Bitcoin belum memiliki nilai seperti yang kita kenal sekarang, proses mining memiliki dinamika dan aspek yang unik antara lain. 1. Proof of work dan konsensus desentralisasi. Proses mining Bitcoin berdasarkan konsep proof of work, di mana para penambang bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki tersebut memiliki hak untuk mendapatkan blok baru ke dalam blockchain dan mendapatkan imbalan berupa Bitcoin baru serta biaya transaksi. Ini adalah cara di mana konsensus desentralisasi dicapai dalam jaringan Bitcoin. 2. Tahap awal ketika Bitcoin belum bernilai. Pada awalnya, ketika Bitcoin baru saja diluncurkan, hampir tidak ada yang memahami nilai dan potensinya. Penambangan pada tahap ini lebih mungkin dilakukan oleh para penggemar teknologi dan para awam yang tertarik dengan eksperimen baru. Bitcoin pada tahap ini belum memiliki nilai tukar yang signifikan dalam mata uang konvensional. 3. Jaringan awal dan kesulitan rendah. Jaringan Bitcoin pada tahap awal memiliki jumlah penambang yang terbatas dan kesulitan dalam memecahkan teka-teki proof of work jauh lebih rendah daripada sekarang. Ini memungkinkan penambang untuk menggunakan perangkat keras yang lebih sederhana dan mendapatkan Bitcoin dengan mudah. 4. Meningkatnya nilai dan kepopuleran. Seiring waktu, nilai Bitcoin mulai meningkat dan orang-orang semakin menyadari potensi ekonomi yang dimilikinya. Inilah saat di mana penambangan mulai menarik perhatian lebih banyak orang dan persaingan dalam memecahkan teka-teki proof of work menjadi lebih keras. 5. Transisi ke penambangan profesional. Dalam beberapa tahun, penambangan Bitcoin berkembang menjadi industri besar dengan penambang yang menggunakan perangkat keras khusus yang dirancang untuk menangani kesulitan yang semakin tinggi. Kesulitan dalam memecahkan teka-teki proof of work meningkat seiring dengan pertambangan yang semakin populer sehingga memerlukan daya komputasi yang lebih besar. Mari kita lanjutkan tentang proses tahapan mining Bitcoin. Yang pertama, pada tahap awal ketika Bitcoin belum berharga. Pada tahap ini, penambang Bitcoin hampir bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki perangkat keras yang memadai. Nilai Bitcoin masih sangat rendah dan banyak orang yang menambang hanya sebagai eksperimen atau hobi daripada mencari keuntungan finansial. Tingkat kesulitan masih rendah sehingga penambang dapat memecahkan teka-teki proof of work dengan perangkat keras sederhana seperti CPU dan GPU. Yang kedua, ketika Bitcoin mencapai nilai $1. Saat Bitcoin mencapai nilai $1, minat penambang mulai tumbuh. Beberapa individu menyadari bahwa Bitcoin memiliki potensi nyata dan mungkin menjadi aset berharga di masa depan. Meskipun masih mungkin bagi penambang individu untuk berpartisipasi, kompetisi mulai meningkat. Para penambang harus mempertimbangkan biaya listrik dan perangkat keras yang lebih baik untuk tetap bersaing. Yang ketiga, saat nilai Bitcoin mencapai $100. Dengan nilai Bitcoin mencapai angka yang signifikan, para penambang individu semakin tergantung pada perangkat keras yang lebih kuat seperti ASIC miner. Tingkat kesulitan mulai meningkat seiring dengan peningkatan hash rate jaringan. Penambang perlu memperhitungkan biaya operasional dan investasi perangkat keras serta memperkirakan potensi hasilnya. Yang kelima,
ketika nilai Bitcoin mencapai 10.000 US dollar dan all time high sekitar 60.000 US dollar. Nilai Bitcoin mencapai all time high yang luar biasa, memicu lebih banyak minat dari berbagai pihak. Pertambangan Bitcoin lebih menjadi industri dengan daya komputasi yang luar biasa tinggi. Penambang perlu menjaga efisiensi dan biaya operasional untuk tetap beroperasi dalam skala yang menguntungkan. Proses penyebaran Bitcoin. Yang pertama, pada tahap awal ketika Bitcoin belum berharga. Pada tahap ini, penyebaran Bitcoin lebih terbatas dan terjadi di kalangan komunitas kripto yang tertarik pada teknologi baru ini. Bitcoin diberikan secara gratis melalui faucet atau didapatkan melalui proses mining. Transaksi tidak memiliki nilai yang signifikan karena Bitcoin sendiri belum diakui sebagai bentuk mata uang yang berharga. Yang kedua, ketika Bitcoin mencapai nilai 1 US dollar. Pada titik ini, lebih banyak orang menyadari potensi nilai dan manfaatnya. Beberapa mulai berinvestasi dan menggunakannya dalam transaksi kecil. Pada saat ini, komunitas kripto mulai bertumbuh dan muncul pertukaran pertama tempat orang dapat membeli dan menjual Bitcoin. Yang ketiga, saat nilai Bitcoin mencapai 100 US dollar. Saat nilai Bitcoin mencapai angka 100 US dollar, mengundang minat lebih lanjut dari investor dan individu di luar komunitas kripto. Seiring peningkatan penerimaan dan kepercayaan terhadap Bitcoin, penggunaan dan adopsi mulai meluas. Banyak toko online dan bisnis mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Yang keempat, pada titik nilai Bitcoin mencapai 1000 US dollar. Nilai Bitcoin mencapai 1000 US dollar menarik perhatian media dan masyarakat lebih luas. Lebih banyak bisnis mulai mengintegrasikan pembayaran dengan Bitcoin dan ATM Bitcoin pertama muncul di beberapa kota besar. Namun lebih banyak skeptisme dan pertanyaan tentang keamanan dan legalitas Bitcoin. Yang kelima, ketika Bitcoin mencapai all-time high. Dengan nilai Bitcoin mencapai all-time high yang spektakuler, minat publik dan institusi mencapai puncaknya. Bitcoin menjadi topik utama dalam berita dan pembicaraan. Banyak perusahaan besar dan investor institusional mulai mempertimbangkan investasi dalam Bitcoin. Penggunaan Bitcoin sebagai aset lindung nilai dan investasi semakin mendapatkan perhatian. Manfaat mengoleksi Bitcoin secara ekonomi. Yang pertama, potensi keuntungan tinggi. Salah satu manfaat paling menarik dalam mengoleksi Bitcoin adalah keuntungan finansial yang tinggi. Nilai Bitcoin telah mengalami kenaikan yang dramatis dari awalnya yang hampir tak berharga hingga mencapai angka ribuan dolar. Ini telah menciptakan peluang bagi para investor yang berani untuk mendapatkan pengembalian investasi yang signifikan. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Bitcoin dapat digunakan sebagai alat diversifikasi dalam portofolio investasi. Aset kripto seperti Bitcoin memiliki nilai korelasi yang rendah dengan pasar keuangan tradisional yang dapat membantu mengurangi resiko secara keseluruhan dalam portofolio Anda. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin memberikan tingkat transparansi yang tinggi. Setiap transaksi dicatat secara permanen dalam blockchain yang dapat dilihat oleh semua orang. Ini mengurangi potensi kecurangan dan memberikan kepercayaan tambahan bagi para pengguna. Yang keempat, akses global. Bitcoin dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia dengan koneksi internet. Ini adalah aset yang dapat digunakan untuk transfer nilai lintas batas tanpa melalui bank atau lembaga keuangan tradisional. Kerugian mengoleksi Bitcoin secara ekonomi. Yang pertama, volatilitas tinggi. Salah satu kerugian utama dalam mengoleksi Bitcoin adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Nilai Bitcoin dapat naik atau turun secara drastis dalam waktu singkat, yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi para investor yang tidak siap dalam menghadapi fluktuasi ini. Yang kedua, kehilangan akses. Kehilangan akses ke dompet digital atau kunci pribadi dapat mengakibatkan kehilangan seluruh Bitcoin secara permanen. Tidak seperti perbankan tradisional yang memiliki pemulihan kata sandi, teknologi kripto tidak memiliki cara untuk mengembalikan Bitcoin yang hilang.
Yang ketiga, regulasi dan hukum. Hingga saat ini regulasi mengenai Bitcoin dan aset kripto masih beragam di berbagai negara. Perubahan dalam hukum atau regulasi dapat memiliki dampak signifikan pada nilai dan penggunaan Bitcoin. Yang keempat, keamanan teknologi. Aset kripto seperti Bitcoin sangat bergantung pada teknologi dan keamanan digital. Ancaman seperti serangan cyber atau peretasan dapat mengakibatkan hilangnya Bitcoin atau data pribadi Anda. Demikian kami sampaikan tentang Bitcoin, mulai dari histori, misteri, deskripsi, transparansi, potensi, dan fluktuasi. Kami paparkan secara berimbang sebagai materi untuk sebuah peluang. Kami yang memaparkan, Andalah yang memutuskan. Dan bagi pionir Pi Network, silakan bandingkan teknologi mana yang lebih baik, Bitcoin atau Pi Network, atau bahkan kedua-duanya. DYOR, do your own research. Lakukan penelitian secara mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada satu entitas tertentu. Lengkap sudah dalam pemaparan sisi-sisi lain Bitcoin, namun berasa tak lengkap tanpa bumbu-bumbu motivasi yang menginspirasi. Dan inilah inspirasi hari ini. Albert Einstein. Dialah seorang ilmuwan yang dikenal karena pandangannya tentang perdamaian, hak asasi manusia, dan tanggapannya tentang berbagai isu sosial. Ada banyak kata-kata motivasi yang bisa kita petik dari seorang Albert Einstein. Salah satu motivasi yang terkenal terkait tentang hal ini adalah tentang imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan memiliki batas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia. Kutipan kalimat ini merefleksikan perjalanan Bitcoin. Bitcoin bukan hanya sekedar tentang kode, tapi juga tentang imajinasi tiada batas. Ia muncul dari hasrat untuk kebebasan finansial. Seperti kata Albert Einstein, imajinasi membawa kita melebihi batas pengetahuan saat itu. Bitcoin adalah bukti visi masa lalu yang mewujud dalam dunia baru. Ini mencerminkan hasrat untuk berinovasi dan kolaborasi global. Seperti tokoh-tokoh inspiratif, mari kita lihat Bitcoin sebagai alat untuk menciptakan masa depan yang inklusif. Tibalah kita di ujung durasi. Dan ingatlah, kesuksesan tidak terjadi dalam sehari. Saya yang bukan siapa-siapa, undur diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.